berapa emiten sampai sekarang ini? Oh, ya. Awal-awal yang pasti hampir semua instruksi yang diinstruksikan oleh Om Himawan itu saya ambil, Bro Kevin. Dan sampai hari Jumat kemarin saya masih 100 lebih emiten yang ada di saya. Jadi, Ya, awal-awal mungkin saya pribadi saya nggak yakin kenapa harus sampai Barjala ini kenapa harus sampai pertama kan puluhan sampai sekarang kan sampai ratusan. Itu saya makin yakin itu seperti saya punya toko retail aja, Bro Kevin. Jadi akan dan hampir tidak percaya juga kalau ternyata setiap hari itu semua saham yang ada di saya itu pasti TP, aneh kan? Dulu di grup premium buru-buru bisa TP 2-3 aja udah luar biasa itu kalau di grup premium itu, Bro Kevin. Nah, di sini saya yakin prinsip seperti punya toko retail. Jadi saya punya barang A, B, C itu setiap hari akan ada TP ya, dan memang TP itu. Kecuali ada beberapa saham yang memang turun, saya harus average down ya, saya average down. Oke. Itu makanya. Untuk ke Barjala memang konsisten ya Pak ya, dalam arti sesuai dengan money management yang diberikan oleh Logi Cuan, dan itu udah proven. Oh iya. Ya, proven banget. Proven banget. Tadi saya awal instruksi dari Om Himawan, saya nggak akan ambil lot. Saya akan mengukur kemampuan saya, seberapa saya harus ambil lotnya dulu. Nah, pada saat ada perlawanan, ada pantulan, saya tambah lagi. Yang Om Himawan atau Bro Kevin suka bilang, tambah muatan. Nah, itu saya tambah muatan. Itu baru saya tambah lagi muatan. Jadi, ya mungkin teman-teman, misalnya kekuatannya beli di 100 lot, tiba-tiba turun, untuk average down kan agak-agak berat itu. Nah, ya kalau memang mampunya cuma 1 lot ya 1 lot dulu. Ekstrimnya awal-awal juga seperti itu, saya belinya ya 1 lot. Jadi pada saat average down saya 10 kali lipat pun ya nggak kerasa kan. Tapi kalau teman-teman atau saya juga merasakan saya langsung beli misalnya 100 lot terlalu berat, saya kan harus hantam sampai 1000 lot untuk bisa mengejar minusnya tadi, Bro Kevin. Jadi kemampuan masing-masing ya berbeda-beda. Itu proses sih sebenarnya. Setelah sekian bulan itu kita akan mengukur sendiri kemampuan kita berapa sampai akhirnya baru yakin untuk nambah RDN. Itu. Iya. Berarti memang Pak Riza memakai metode itu seperti mengibaratkan sebagai memiliki toko kelontong di mana mempunyai banyak barang, dan memang untuk emiten-emiten yang kita pilih itu yang sudah disortir itu sebetulnya emiten-emiten yang memiliki volatilitas yang sangat tinggi, di mana di saat kita entry bisa saja emiten tersebut turun drastis, tetapi jangan lupa di balik itu semua ya sangat banyak emiten-emiten yang kita berhasil saat kita entry tahu-tahu langsung terbang begitu. Jadi memang naiknya cepat, turunnya juga cepat. Yang pertama untuk kita jaga itu yang pertama itu psikologis ya, betul ya Om Pak Riza? Iya. Betul sekali. Jadi ya itulah kelebihan kita, karena memang kita ini semua tidak bisa mengatur market, akhirnya kita harus mengikuti market dengan cara ya tebar jala, itu yang paling efektif. Jadi teman-teman di sini kita tidak FOMO. Satu hal yang memang kita pelajari itu di Logi Cuan, tidak ada FOMO. Even itu saham tidak bergerak pun kita coba gerakan ya, Bro Kevin ya, dengan menstimulus market. Jadi memang Logi Cuan ini gerbongnya cukup lumayan dahsyat ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang baru dan tidak paham cara bekerja di Logi Cuan itu akan sedikit bingung, kok langsung naik saham kita yang disuruh masuk kok langsung naik. Ya bukan Om Mawan yang hebat, itu karena memang teman-teman di Logi Cuan berhasil mengendalikan satu saham dengan kerjasama bersama-sama ya kan, dengan stimulus market yang cukup baik gitu loh. Jadi memang itu yang memang terjadi di Logi Cuan.
Oke, ini ada pertanyaan nih. Gue coba jawab sendiri dulu ya. Ini ada teknik 135 itu bagaimana? Teknik 135 itu adalah pembelian emiten dengan ini untuk yang rally ya. Ini disarankan untuk yang rally, bukan untuk yang sideway atau yang sedang fase tidak bergerak ya kalau dari bahasa awamnya. Fase 135 itu adalah kekuatan kita, misalnya kita mau HK satu saham di 10 lot, berarti kita harus siapkan di kiri itu di bid 3 lot gitu ya, 3 lot, dan di bawahnya lagi 5 lot. Sebenarnya sih yang di pertama kita, jadi ketika kita punya kekuatan misalnya 100 lot gitu, kekuatan 100 lot, berarti kita bisa HK di kanan itu 10 lot ya, di bidnya 10 lot, bid kiri 10 lot, bawahnya tik ketiga kita masukkan 30 lot, di bawah tik kelima itu 500 lot, 50 lot. Jadi totally kita punya safety di antara angka 135 itu di bid ya, bukan di over. Nah, gimana kalau langsung terbang? Ya di cancel yang tadi bidnya gitu. Buat di mana? Buat averaging up gitu. Buat averaging up ya terserah, mau misalnya sekarang sudah 2-3 tik, buat kita kan sudah aman tuh. Berarti tik kelima kita bisa nambah lot. Nah, berikutnya adalah tik ke-6 atau ke-7. Silakan, karena kita sudah di titik yang aman untuk kita take profit. Jadi ketika dia turun pun kita bisa haki dan itu bisa keluar dengan sempurna ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Ya. Memang untuk teknik 135 itu untuk emiten-emiten yang volatilitasnya cukup tinggi, di mana kalau misalnya tuh dapat barang, dan itu untuk average kita. Begitupun juga dengan saya Om, saya juga melakukan hal itu, misalnya kita dalam tanda kutip menggoreng sebuah saham, menggoreng sebuah emiten bersama-sama, kita HK bersama-sama, dan itu juga saya lakukan untuk ngebit, untuk nata bid supaya memancing retail lain masuk juga, supaya emiten tersebut dalam tanda kutip terlihat menarik. Jika sudah berhasil kita keluar bersama-sama, seperti itu. Jadi buat teman-teman bisa gabung dulu lah, biar tahu bagaimana sih skema kita untuk menstimulus market. Tetapi ya tidak jarang juga bahwa yang namanya di market kan dinamis, kita juga bisa gagal dalam hal tersebut. Nah, jika sudah gagal tuh untuk risk manajemennya ya tetap kembali ke masing-masing seperti apa untuk menghadapinya, seperti itu ya Om ya. Betul. Nah, di sini juga ada ini nih. Jadi ada semacam ya teman-teman kita kan di market kita bekerja sama ya. Teman-teman juga paham lah yang sudah lama di market, kecuali yang memang tidak paham di market gitu ya. Jadi teknik logi cuan ini cukup unik ya bro Kevin ya. Kita bisa take profit banyak emiten sehari, itu bahkan sampai 104 emiten. ATH kita all time high, kita take profit, dan itu bukan TP saya, itu TP-nya teman-teman. Mungkin kalau yang sudah tahu di grup, mungkin teman-teman TP, saya malah nggak TP tuh, saya capture itu portofolio saya. Jadi tapi buat apa saya harus membuktikan itu ke dunia luar? Emang lu siapa? Gitu. Ya kan, ngapain juga itu, ngapain saya terbawa untuk bertengkar dalam tanda kutip hanya untuk hal sepele. Emang lu siapa? Lu ngasih gue makan, gue harus tunjukkan portofolio. Nggak lucu lah gitu. Dan ini kan nah, Bro Kevin boleh lah, silakan lah. Kalau mau tanya Bro Kevin lah, silakan di japri tuh Bro Kevin yang nggak percaya dengan tekniknya logi cuan. Mungkin Pak Riza juga boleh lah di japri ya. Nah ini kan karena gini, kita kan juga kasihan ya sama mereka yang nyinyir di luar. Mungkin mereka Bro Kevin seharian depan komputer, berhari-hari, berbulan-bulan nggak dapet cuan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka harus nyinyir, harus nggak rela tuh grup kecil gratisan kayak kita bisa take profit banyak tiap hari. Ya sudahlah, kita nggak usah pikirkan itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, untuk apa nih? Om, logi cuan makin populer dan bisa efektif menggerakkan market. Apakah tidak khawatir akan dikerjain bandar? Bahkan mereka bisa aja join IG Live setiap. Nggak masalah untuk FM, siapa nih, FMPS, MJTK. Nggak masalah, karena apa bro? Saya, Himawan Sutanto, dan Kevin, dan Pak Riza, tidak main satu saham bro. Tidak main satu saham. Dengar, tidak main satu saham. Kalau kita pom satu saham, besok Aba to the moon.
Bisa aja kita jualan atau bandarnya oke, kita guyur aja. Ini kan sudah terjadi sama influencer yang banyak pom-pom itu. Setiap saham yang dimasukin di pom-pom dihajar sama bandarnya. Kita, let's say kita masuk ABA misalnya besok. Besok kita masuk ABA rame-rame, jebret, masuk, diguyur sama bandarnya. Kita main mari. Kita main atap. Kita main ikan. Kita main icon. Kita main bla 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 sampai 100. Apa iya semua bandar itu nggak mau makan hari itu? Pakai logika, itu yang paling sederhana. Nggak ada masalah. Buat kita, toh juga uang receh buat kita. Karena kita satu saham itu cuma 0 poin sekian dari RDN kita. Ingat itu teman-teman. Jadi, apa ya, ya memang kebanyakan di market tuh orang-orang yang agak sedikit, pola berpikirnya tuh bukan market gitu loh. Pola berpikirnya asumsi dan prediksi, itu yang jadi masalah gitu. Ketika kita berasumsi dan memprediksi sesuatu, ya jadi dukun kita gitu loh. Jadi kita jadi paranormal gitu loh. Mendingan kayak Logi Cuan selama ini kita bicara market real dari detik ke detik ya Pak Riza ya Bro Kevin ya. Dari detik ke detik. Saatnya TP ya kita TP. Saatnya kita harus keluar ya keluar. Seperti itu ya Bro Kevin. Silakan. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi tinggal kita ukur aja apa psikologis dan juga gabung plan kita seperti apa. Ini banyak pertanyaan ya, bentar. Silakan. Nah ini sepertinya perlu diklarifikasi nih Om, karena mungkin di luar sana banyak stigma-stigma yang berpikir negatif tentang kita. Begini ya, ini ada pertanyaan nih, ini cukup bagus nih. Om pernah lihat di YouTube? Oke, kita bahas yang di YouTube nih Om. Kalau TP ratusan itu sudah beli barang duluan, terus nanti member disuruh beli barang yang sudah dibeli. Gimana tanggapannya Om terkait hal itu? Silakan Om, bisa diklarifikasi Om. Ya, oke. Itu nggak benar ya teman-teman ya. Itu jadi memang iya saya beli barang yang sama. Kemungkinan besar malah average saya di bawah teman-teman. Nah, kenapa kita nah, semua teman-teman tahu kok di Logi Cuan juga tahu semua itu. Nah, kita kan memanfaatkan pergerakan yang kita buat untuk menstimulus market, untuk menstimulus yang punya kepentingan di saham tersebut. Anggaplah retail-retail yang sedang memantau saham tersebut atau bandarnya dalam tanda kutip yang memang sedang menunggu pergerakan dan mereka melanjutkan untuk menggerakkan saham tersebut ya. Jadi masuk aja Logi Cuan, nanti kita buktikan sama-sama gitu. Artinya apa? Barang Pariza itu sering Kevin yang makan loh. Barang Kevin sering saya yang makan. Terus so what? Ada masalahnya di mana? Itu kan kecuali saya kayak pom-pom ya kan. Saham A besok arah ya to the moon. Sekian persen ini udah masuk breakoutnya ya. Itu saya bisa jualan. Saya bisa jualan. Nah di Logi Cuan kita satu tik satu papan itu kekuatannya hanya sekitar 40 juta dibagi berapa ratus emiten gitu. Nah ini kan ya dibenerin aja lah otaknya dulu baru nanya kalau menurut saya sih gitu ya. Bro. Dan kita gratisan ya teman-teman ya. Artinya apa yang kita skemakan dengan Bro Kevin, dengan Pak Riza itu kita semua dengan sadar dan dengan pemahaman yang cukup mumpuni ya teman-teman yang di Logi Cuan itu ada dokter loh di dalam, nggak sembarangan loh gitu. Jadi memang dibenerin, digeser sedikit dulu posisi otaknya gitu. Jadi jangan terlalu ke bawah banget, kalau bisa di atas mata kaki lah gitu. Atau tak kenal maka tak sayang Om. Kalau betul. Belum ya. Kan kita grup gratis. Kenapa nggak coba join dulu? Merasa tidak cocok ya silakan keluar. Tapi kalau cocok ya monggo silakan. Itu betul banget. Betul banget tadi bilang Pak Riza. Dan juga sedikit saya tambahkan, sebetulnya memang skema kita dalam tanda kutip untuk menggoreng sebuah saham itu memang begitu ya skemanya. Dalam artian begini nih. Nggak harus Om Himawan, kita bicara dari case orang luar deh ya.
si A ini punya barang di bawah, ya. Kita sebagai retail itu masuk gitu kan. Kita sebagai retail itu masuk. Nah, kalau misalnya dalam artian case di sini kan kita bicara Om Himawan ya. Kalau misalnya Om Himawan tidak punya harga bawah, bagaimana si beliau ini bisa average up untuk makan harga atas?